Pernah nggak kamu merasa kamu sudah berusaha jadi orang baik sebisa mungkin? Kamu berusaha membantu kalau ada yang butuh. Kamu memilih diam saat disalahpahami. Kamu mengalah bukan karena kalah, tapi karena tidak ingin memperbesar masalah. Kamu selalu mencoba mengerti orang lain, mencari alasan kenapa mereka bersikap seperti itu, bahkan ketika mereka tidak memperlakukanmu dengan baik. Tapi anehnya, semakin kamu berusaha jadi orang baik, justru kamu yang paling sering kelelahan. Kamu yang sering dimanfaatkan, kamu yang jarang dihargai, dan kamu yang paling sering pulang dengan perasaan kosong. Di satu titik, mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, apakah aku terlalu baik? Atau memang dunia tidak seadil itu? Kalau kamu pernah merasakan hal seperti ini, video ini akan membantu kamu memahami jawabannya. Salah satu alasan kenapa orang baik sering terluka, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlalu sulit berkata tidak. Setiap kali ada yang meminta bantuan, yang muncul pertama bukan, apakah aku sanggup? Tapi, bagaimana kalau dia kecewa? Bagaimana kalau dia merasa aku berubah? Bagaimana kalau hubungan jadi tidak enak? Akhirnya, kamu mengiyakan banyak hal. Tugas tambahan, permintaan mendadak, bantuan yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu, awalnya terasa biasa saja. Tapi lama-lama, waktumu habis untuk orang lain. Tenagamu terkuras untuk hal yang bukan prioritasmu. Dan yang paling sering kamu tunda, justru kebutuhanmu sendiri. Dan tanpa sadar, kamu mulai lelah. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu selalu berkata, iya. Bahkan ketika hatimu sebenarnya ingin menolak. Ada satu hal yang sering tidak disadari oleh orang baik. Dalam interaksi sosial, manusia secara tidak sadar selalu membaca batas. Siapa yang tegas, siapa yang berani menolak, dan siapa yang cenderung diam. Orang yang jarang protes, jarang menolak, dan selalu berusaha mengerti, sering dianggap sebagai orang yang aman. Aman untuk dimintai bantuan lagi, aman untuk diberi tanggung jawab tambahan. Bahkan kadang aman untuk diabaikan perasaannya. Bukan selalu karena orang lain berniat jahat, tapi karena secara alami, manusia cenderung memilih jalan yang paling mudah. Jika ada dua pilihan, orang yang akan menolak dan orang yang kemungkinan besar akan mengiyakan. Kebanyakan orang akan mendatangi yang kedua. Dan jika kamu selalu menjadi orang itu, lama-lama tanpa sadar, kamu menjadi tempat yang paling mudah untuk dibebani. Orang baik biasanya punya satu kekuatan yang luar biasa. Mereka mudah berempati, mereka tidak langsung marah, tidak langsung menilai, dan selalu berusaha melihat dari sudut pandang orang lain. Saat diperlakukan tidak enak, mereka berpikir, mungkin dia lagi banyak masalah, mungkin dia lagi stres, mungkin dia nggak sengaja. Empati seperti ini sebenarnya hal yang sangat baik, tapi masalahnya muncul ketika kamu selalu memaklumi semua hal. Ketika semua sikap orang lain terus kamu mengerti, tanpa pernah menyampaikan perasaanmu sendiri. Lama-lama, orang lain tidak sadar bahwa mereka sudah melewati batas, bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena kamu selalu terlihat baik-baik saja, dan tanpa sadar, kamu mengajarkan orang lain bahwa kamu bisa menerima semuanya. Tanpa sadar, banyak orang baik hidup dengan pola yang disebut people pleasing. Keinginan untuk selalu disukai, selalu diterima, dan selalu menjaga agar tidak ada yang kecewa karena kita. Kamu jadi orang yang paling mudah menyesuaikan diri. Kalau teman ingin makan di tempat yang kamu tidak suka, kamu ikut. Kalau orang lain punya pendapat yang berbeda, kamu memilih diam. Kalau ada yang meminta bantuan di waktu yang tidak tepat, kamu tetap mengiyakan. Bukan karena kamu tidak punya keinginan sendiri, tapi karena kamu takut. Kalau menolak, orang akan menjauh. Kalau berbeda, hubungan akan berubah. Kalau tidak membantu,
kamu dianggap tidak peduli. Masalahnya, semakin sering kamu mengabaikan dirimu sendiri demi orang lain, semakin kamu kehilangan ruang untuk menjadi dirimu yang sebenarnya, dan lama-lama, kamu hidup bukan berdasarkan apa yang kamu butuhkan, tapi berdasarkan apa yang orang lain harapkan. Ada satu hal yang jarang diajarkan kepada orang baik, bahwa kebaikan tanpa batas bukanlah kebajikan. Itu adalah pengorbanan yang tidak terlihat. Dunia sebenarnya tidak selalu menghargai orang yang paling banyak memberi. Dunia menghargai orang yang tahu batasnya. Orang yang bisa berkata, "Aku tidak bisa kali ini." Bukan dengan marah, bukan dengan kasar, tapi dengan tenang. Dan anehnya, ketika seseorang mulai memasang batas, orang lain justru mulai memperlakukannya dengan lebih hati-hati. Karena batas adalah sinyal bahwa kamu menghargai dirimu sendiri, dan ketika kamu menghargai dirimu, orang lain perlahan belajar untuk melakukan hal yang sama. Ada sebuah paradoks dalam hubungan manusia. Orang yang selalu ada, sering dianggap biasa. Tapi, orang yang tidak selalu tersedia, justru lebih dihargai. Kenapa? Karena manusia secara alami menghargai sesuatu yang tidak mudah didapat. Ketika kamu selalu siap, selalu cepat, selalu mengatakan iya, kehadiranmu terasa seperti hal yang pasti. Dan sesuatu yang pasti sering tidak lagi dianggap berharga. Tapi ketika kamu punya waktu untuk dirimu sendiri, ketika kamu tidak selalu langsung merespon, ketika kamu memilih kapan kamu hadir, orang lain mulai menyadari sesuatu. Bahwa waktumu berharga, bahwa energimu terbatas, dan bahwa kehadiranmu bukan sesuatu yang bisa mereka ambil kapan saja. Bukan berarti kamu berubah menjadi dingin. Kamu hanya berhenti menjadi selalu tersedia.